penjelasan saya ingin mendengarkan penjelasan saya hari ini. Jadi ini hari Jumat, sebenarnya saya tidak mau melakukan perkuliahan online, cuma karena jadwal saya sudah padat dari Senin sampai Jumat. Sehari itu ada 3 kelas ya. Jika digeser misalnya Anda, kita libur ada 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis. Berarti kalau sehari saya ada 3 kelas, berarti totalnya ada 6 ya. Artinya dalam sehari saya harus nyempilin 6 kelas tersebut agak repot. Apalagi jadwalnya belum tentu sesuai begitu. Anda bisa jadi ada jadwal dengan mata kuliah lain di saat saya tidak mengajar atau jadwal saya kosong. Maka ya sudah saya masuk saja online gitu. Sebenarnya kondisi saya juga lagi tidak enak ya, lagi mempet, kepalanya puyeng, nyut-nyut karena mungkin cuaca lagi tidak bagus. Serumah saya lagi pada flu dan saya juga ketularan. Tapi ya begitu ya komitmen ya. Akhirnya tetap harus mengajar. Semoga tidak mengganggu kualitas pengajaran. Tadinya mau pakai PPT, tapi karena saya paham pembelajaran ini tidak mengakomodir semua siswa di kelas 4B farmasi, mengakomodir dalam hal ada yang bisa paham saat saya mendengarkan, ada yang butuh catatan. Ya sudah saya pakai metode yang sama dengan di kelas. Jadi nanti saya akan bantu sambil menulis karena saya baru memberikan. Artinya nanti saya akan mengisi apa yang akan saya ucapkan di handout saya. Kamu bisa, caranya kamu bisa ikutan menulis kosakatanya untuk membantu kamu mengingat apa yang saya ajarkan, atau kamu bisa men-screenshot untuk sana aja, sana sayang. Mencatat untuk mengingat dan men-screenshot untuk nanti kamu bisa mencatat. Tapi kalau saran saya sih, kamu langsung mencatat kosakatanya. Jadi kamu seolah ada tanggungan untuk menyelesaikan handout ini. Hari ini materinya singkat, tapi mempelajari tenses yang agak sulit. Tapi karena udah dibuat struktur, seperti kemarin seharusnya tidak begitu sulit untuk dipahami. Polanya sama dengan kemarin ya. Anda akan mempelajari struktur conditional clause yang dipecah atau yang dibagi dua. Sebentar. Ya, ya. Aku Oke, ada distraksi ya. Karena di rumah hari libur, anak saya ada 3, jadi chaos. Chaos adalah mereka heboh pengen bersama saya. Karena biasanya weekend main bareng saya. Ini saya malah ngajar gitu. Malah memikirkan anak orang. Ya tidak apa-apa, udah kewajiban. Baik, layar saya hilang ya? Layar hilang atau masih ada? Oke, masih ada. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang second conditional clause. Jadi kalau kemarin kita
mempelajari dan memahami struktur dari first conditional dan zero conditional, hari ini masuk ke yang lebih sulit sedikit dengan yang namanya second conditional clause. Jadi kalau kita mempelajari tentang second conditional clause itu sesuatu kalimat yang digunakan untuk impian atau membayangkan. Jadi misalnya bayangkan aja kalau kalian punya uang 1 miliar. Mau ngapain punya uang 1 miliar? Mungkin nggak kuliah ya. Nggak kuliah, udah punya bisnis, akhirnya nyantai aja di rumah. Atau kalau misalnya punya sayap begitu. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin akan pergi kemanapun yang kalian inginkan. Kalau sekarang kayaknya itu si Blackpink katanya mau datang ke Indonesia November, gitu. Jadi nggak perlu bayar uang tiket pesawat. Kalau punya sayap udah langsung terbang ke Jakarta misalnya. Nah itu adalah sesuatu yang impian. Nah, kalau mau membuat kalimat impian, itu kita bisa pakai yang namanya second conditional clause. Nah, impian dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebut dengan dreams atau wishes. Mimpi ya. Impian itu mimpi atau keinginan. Nah, untuk mengekspresikan itu dalam bahasa Inggris, sekali lagi saya bilang, kita menggunakannya dengan second conditional clause. Sekarang, Anda sudah pegang handout, jadi di akhir, by the end of this lesson, the students will be able to use the second conditional clause. Bisa menggunakan second conditional clause untuk kalimat yang impossible. Impossible itu kalimat yang tidak mungkin. Jadi impossible, dreams, dan imaginary result. Imaginary result. Oke, itu tujuan kita. Impossible artinya tidak mungkin. Imaginary berarti sesuatu yang kalian bayangkan atau kalian mimpikan. Jadi nanti kalian akan bisa membuat kalimat-kalimat tentang mimpi atau yang belum terjadi atau bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, apa itu second conditional clause? Kita akan lihat di sini ya. Second conditional is used to talk about dreams. To talk about dreams. Untuk menceritakan dreams atau dreams that are not real. Jadi menceritakan tentang dreams, mimpi, dan mimpi juga, tapi sesuatu yang tidak nyata. Contoh di situ ada kalimat if I had a car. Kalau saya punya mobil, saya akan berkendara dengan mobil tersebut ke sekolah. Artinya, dia sebenarnya tidak punya mobil. Dia hanya membayangkan aja punya mobil. Karena kan kalimatnya if I had a car. Atau misalnya, tadi kalimat saya di awal, saya bilang, kalau saya punya sayap, if I ganti deh, jangan saya burung aja. Kalau saya burung, if I were a bird, saya akan terbang ke Bali. I would fly to Bali. Jadi nggak perlu repot lagi naik pesawat, langsung terbang aja gitu. Tapi apa? Apakah apakah kita burung? Kan tidak. Nah, ini impossible, tidak mungkin. Karena kita bukan burung dan kita hanya bisa membayangkannya. Jadi, ini yang disebut dengan second conditional clause. Untuk situasi yang not real, tidak nyata, dan hanya mimpi saja diceritakan. Ya, struktur dari second conditional clause itu ada dua bagian di situ di layar Anda atau di catatan Anda. Ada dua. Yang pertama, menggunakan if part condition. Jadi ada dua, if part, dan yang kedua
result part. Kalau sebelumnya saya bilang sebelum koma ada dua bagian, sebelum koma dan sesudah koma. Nah, itu disebut dengan pada structure conditional clause yang ke second, yang kedua, disebut dengan if part dan result part atau bagian if dan bagian hasil. Kadang if sering juga disebut dengan condition dalam kurung sudah tertulis dan kadang result part hasil sering juga disebut dengan main clause. Jadi tolong kuasai dengan istilah-istilah mereka. Mana yang disebut dengan klausa kondisi? Berarti klausa yang ada if-nya. Mana yang disebut dengan klausa hasil? Berarti klausa yang sesudah koma atau klausa yang tidak ada if-nya. Begitu. Sekarang kita lihat di bagian pertama. Kita akan gunakan simple past tense. Jadi dalam bagian if, dia menggunakan simple past tense. Jadi rumusnya nanti adalah if diikuti subjek, diikuti simple past tense. Begitu. Jadi kalau ngomongin past, itu berarti kata kerjanya bentuk lampau ya, bukan kata kerja bentuk pertama. Kalau kemarin kita menggunakan first conditional dengan kata kerja bentuk pertama, ini kita menggunakannya dengan kata kerja bentuk kedua. Makanya tadi disebut dengan past. Contoh, Anda buat di situ di bagian sampingnya. Anda bisa tambahkan if I had money. Saya nambahin di mana ya? Saya nambahin di dalam kotak untuk contoh karena tidak ada tempatnya. Saya akan buat di sini misalnya kalimat yang pertama adalah if I had money. Nah, di sini kita lihat kalau sesuai rumus dia bilang menggunakan simple past. Ya, itu kan simple past tense. If diikuti subjek, diikuti past atau simple past. Mana yang simple past dalam kalimat if I had money? Coba bisa ada yang analisa, if I had money, mana contoh pastnya? Yes, had. Had adalah pastnya. Jadi sesuai dengan rumus. Kalau dia setelah subjek diikuti eh, simple past atau had. Atau yang kedua, saya buat kalimatnya if she were tall. Pada kalimat kedua, mana ya yang merupakan simple past? Were. Itu yang akan kamu garis bawahi ya di catatanmu nanti ya. Kalau saya di sini saya tebalkan. Jadi if I had money setelah subjek diikuti simple past. Yang kedua, if she were tall, subjek she diikuti juga dengan simple past. Yang ketiga, saya punya contoh kalimat if we live near school. Oke. Pada contoh kalimat saya yang ketiga, ada yang bisa identifikasi apa simple past-nya? Yaitu live. Oke, thank you Gamel. Saya akan buat di sini tambahan kotak. Jadi kalau ketumpuk-tumpuk, sebaiknya memang Anda juga ikut mencatat atau menandainya karena saya buatnya begini. Oke, jadi kita udah punya, sorry, kita udah punya 3 contoh simple past pada bagian pertama atau pada bagian if part. Kemudian, yes, Gamel, kenapa? Mau tanya Bu, Eh, untuk ber itu bukannya plural ya? Yes, nanti dijelaskan kenapa. Oke. Karena dalam if ini berbeda kasusnya. Karena dia Thank you, Bu. pengandaian. Yes. Kita pakainya she were tall. Oke. Kemudian, tadi kan dibilang ada dua
struktur. Struktur if part atau struktur kondisi. Yang kedua adalah struktur result part atau struktur hasil. Di bagian kedua kita menggunakan rumusnya yaitu pakainya would. Jadi would, ingat ya, pada bagian hasil kita pakainya would diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Jadi kalau udah pakai would, sebentar. Jadi diulangin, kalau kita mau membicarakan Enggak jatuh. struktur result, Gak. ya beginilah anak perempuan saya. Struktur result, kita pakai formulanya would ya, diikuti verb satu. Berarti nanti rumusnya menjadi would, di bawahnya diikuti kata kerja bentuk dasar. Ya. Jadi ingat lagi pada struktur klausa hasil atau klausa result atau klausa main, kita menggunakan would diikuti verb. Maka secara keseluruhan dia akan menjadi if kita gabungkan seperti yang di atas bagian satu dan bagian duanya. Hasilnya menjadi if diikuti apa ini tadi yang di atas? Masih ingat? Complete Tunggu struktur. past tense. Iya, kita pakai past tense, koma. Setelah koma kita pakai apa yang bagian kedua ini? Would. Kita pakainya would. Jadi begitu bentuk rumusnya ya. Nah, sekarang kita udah tahu keduanya menggunakan dua struktur yang beda. Oh, saya malah belum kasih contoh ini. Kita kasih contoh nih kalimat yang result part. Saya udah langsung ke dua bagiannya. Di atas udah ada contoh if I had money, sekarang kita gabung di bawah dengan hasil atau kalimat hasil. Jadi di atas tadi rumusnya pakainya if diikuti subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Sementara di hasil kita pakainya would. Maka kalimatnya kita buat begini. I would buy a house. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan struktur result setelah subjek dia pakainya would. Pada kalimat I would buy a house, kata kerjanya apa ya di sini? By. Buy. Dan dia harus pakai kata kerja bentuk pertama. Jangan pakai kata kerja bentuk kedua ya. Atau yang kedua, di sini kalimatnya adalah she would play basketball. Kita lihat ada would dan kita lihat ada kata kerja bentuk pertama di sini ada, yaitu apa? Play. Play. Very good. Yang kedua sudah, kita ketiga. Saya ganti subjeknya menjadi we would walk there. Tetap pakai would karena ini merupakan klausa hasil dan kata kerja bentuk pertamanya adalah walk. Apakah kita bisa gabungkan? Karena yang di atas tadi bilang digabungkan saja kalimatnya agar dia menjadi second conditional clause. Saya geser ke sini ya. Kita gabungkan coba. Karena tadi complete struktur di sini bilang if diikuti past tense, koma, diikuti would, diikuti verb. Maka kalimatnya coba itu. Sesuai apa tidak? If I had money, koma, maka pasangannya I would buy a house. Sama kan strukturnya? If I had subject diikuti simple past, koma, hasilnya apa? Saya akan beli rumah. Begitu juga dengan kalimat sebelumnya. If she were tall, ini rumusnya pada kalimat kondisi. Kalau aja saya tinggi, gitu. Maka hasilnya atau resultnya
She would play basketball. Hasilnya would pakai kata kerja bentuk pertama yaitu play. Yang ketiga itu nggak saya warnain ya. Sama dengan struktur second conditional clause pada klausa if we live here, itu klausa if ya, diikuti kalimat lampau atau past. Kalimat lampaunya udah ditandain live di sana. Dan hasilnya adalah dia akan berjalan ke sekolahnya. We would walk there. Itu dia struktur second conditional clause. Sekarang kita akan coba pahami satu-satu karena dia ada dua klausa yang berbeda dengan yang saya ajarkan di first conditional dan zero conditional. Sekarang kita lihat simple past review. Kita review dulu pada klausa simple past. Di simple past, yang perlu kita kuasai adalah kata kerja yang punya kategori. Di simple past itu kata kerjanya ada dua kategori. Kategori regular dan kategori irregular. Apa ya itu kata kerja yang regular? Contoh, di sini kalau kata kerjanya regular berarti kita tinggal tambahkan ed. Work menjadi worked. Saya baca sesuai dengan yang saya tulis ya, tapi bukan cara baca yang tepat. Biar kamu tahu perubahannya. Jadi kalau work jadinya work. Kalau play jadinya played. Cara bacanya begitu, tapi ditulis played. Kalau study menjadinya apa? Study? Study? Ya, Studied. studied. Yes. Y-nya hilang ya, berubah menjadi IED. Itu namanya irregular. Sorry. Itu disebut dengan regular. Karena dia hanya ditambahkan kata kerja bentuk ed saja. Saat berubah, tinggal ditambahkan ed saat kata kerja tersebut berubah menjadi lampau. Itu bentuk kata kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua disebut dengan irregular. Atau kata kerja yang berubah-berubah. Ini dia polanya yang kedua, irregular. Saat have, dia berubah menjadi apa? Lampaunya tadi udah ada di contoh Had. kalimat. Iya, had. Kalau go, dia menjadi apa? Gone. Bentuk kedua, go menjadi when, bentuk keduanya. Iya, when. Kalau be, ini dia menjadi was atau were. Were. Oke. Jadi ingat ya, ini catatan karena kita ada di be atau was atau were. Untuk second conditional clause ini ada aturan khusus. Aturan khusus yaitu apa? Karena dia menceritakan sesuatu mimpi, sesuatu yang tidak nyata, makanya kita pakai subjek apapun dia, subjek he, she, it, I, you, Dewi, aturan khususnya selalu pakai were, ya. Jadi karena ini merupakan second conditional clause, atau tujuan second conditional clause apa? Sesuatu yang menceritakan tidak nyata, hanya mimpi dan tidak mungkin terjadi begitu. Makanya kalau dia membicarakan tentang be, nanti kalau ada soal be, dia pasti pakainya were. Itu aturan khusus di second conditional clause. Nanti jangan lupa di catatan ditambahkan. Jadi makanya sebaiknya mencatat. Mistika hanya mengisi bagian kosong aja ini. Oke, sekarang contohnya kita coba dengan kata kerja regular atau irregular. Di sini ada I. Kalau work berarti menjadi worked. I work hard yesterday. Ini contohnya. She have. Dalam kurung udah ada kata kunci. Kalau lampau menjadi apa yang di atas? Had. Had. She had a cat last year. Itu dia tadi pemahaman tentang klausa if atau klausa kondisi atau bagian pertama atau bagian sebelum koma kalau if-nya di depan. Jadi di klausa bagian pertama kita menggunakan simple past ya.
Simple past itu seringnya ada kata kerja yang berubah dan tidak berubah. Kata kerja yang berubah kita sebut dengan regular dan kata kerja yang, sorry, kebalik. Kata kerja yang tidak berubah disebut dengan regular. Jadi kita hanya menambahkan ed saja. Bentuknya masih sama. Itu yang disebut dengan tidak berubah. Kalau kata kerja yang wujudnya berubah dari bentuk satu ke bentuk duanya berbeda, itu disebut dengan irregular. Saya akan tanya ke Maulina. Saya punya satu contoh kata kerja. Sing. S-I-N-G. Maulina. Berarti kalau kata kerja bentuk pertamanya sing itu kategorinya regular apa irregular ya Maulina? Irregular, Miss. Irregular. Berarti apa dong kata kerja bentuk keduanya? Atau simple past-nya sing? Ya, mencari dulu. Berarti Maulina lupa ya. Natania, coba dilengkapin. Sing bentuk keduanya adalah Sang bukan Miss. sang. Tulisannya gimana Natania? SANG. Yes, kita sebut dengan sang. Kalau saya mau coba Gracia, ada Gracia nggak ya? Gracia, saya punya kata kerja bring, B-R-I-N-G, bring. Itu regular apa irregular, Gracia? Oke, Gracia butuh apa? Reguler. Regular kata Gracia. Coba Asa, kalau regular, bring berarti waktu dia menjadi lampau, apa ya Gracia? Jawabannya Asa. Kalau dia regular, berarti tinggal ditambahkan ed. Berarti bring it. Bring it. Iya, Asa. Apakah Eva setuju dengan Gracia dan Asa kalau bring itu kata kerja lampaunya menjadi bring it? Enggak, Miss. Harusnya apa? Harusnya karena itu kata kerja irregular jadi bro. Bro. Broad. B. Kata, Iya. ya, gimana ejaannya? Pronunciation-nya B-R-O-U-G-H-T. BROUGHT. Oke, Iya. sekarang saya tanya Latif. Apakah benar kata kerja irregular bentuk kedua itu browse? Betul, Miss. Betul? Bring, Iya, browse. Miss. Juwita, betul? Bring, browse? Betul, Miss. Betul, oke. Jadi, bring itu adalah kata kerja bentuk irregular. Jadi harus dikuasai ya, yang lainnya ya. Apa itu kata kerja regular? Apa itu kata kerja irregular? Karena itu yang akan dipakai pada second conditional clause. Karena tampaknya Anda masih perlu waktu untuk menguasai apa aja itu regular dan irregular verb. Oke, sekarang saya pindah ke klausa kedua atau klausa sesudah koma. Di mana kita memahaminya dengan klausa would diikuti verb. Oke. Oke, lanjut. Kita akan lihat would. Jadi would itu sama dengan will. Ya, ingat ya, would itu sama dengan will. Bedanya, kalau kita menyatakan sesuatu dengan will, I will go to coffee shop tomorrow. Saya akan pergi ke toko kopi besok. Berarti saya akan pergi. Artinya, itu sesuatu yang pasti saya lakukan. Bukan sesuatu yang mimpi atau tidak nyata. Masalahnya, kalau kita menceritakan sesuatu tentang mimpi atau tidak nyata, dan kita menggunakan will, itu salah. Kita harus menggunakan would. Nah, di situ bedanya. Si would ini digunakan untuk sesuatu yang tidak nyata. Makanya dia masuk kategori, saya bilang, mirip dengan will. Kenapa? Karena dia kategorinya modal. M-O-D-A-L, modal. Modal itu ada 5. Ada will, ada would, ada can, ada may, ada should, ada lagi might, ada 6 kayak apa, ada 7 malah. Saya tidak begitu ingat semuanya ya, tapi mereka masuk kategori modal. Jadi
Kenapa saya bilang will? Karena dia mirip dengan will, karena dia adalah kategori modal. Berada di satu payung yang sama, yaitu modal. Cuma mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk will, berarti sesuatu yang pasti, nyata itu besok atau future, di masa depan akan dilakukan. Tapi kalau would, ini situasi yang tidak nyata. Makanya klausa hasilnya pakai would, atau klausa setelah koma itu pakai would, atau klausa main clause itu pakainya would. Now, di situ ada kalimat. Karena tadi rumusnya pakai would, tinggal kita tambahkan aja. Berarti di sini kalimatnya menjadi would help you, atau you would be happy. Atau yang ketiga, she would buy a house. Jadi apapun subjeknya, kita pakainya would. Bagaimana jika kita ubah menjadi kalimat negatif? Apakah bisa? Bisa. Bagaimana jadinya ya bentuk kalimat ini latif? Dicoba kalimatnya kalau negatif. Berarti menjadi latif Mei. Menjadi would not help you. Kan negatif. Kita tinggal tambahkan aja not. Seperti kemarin kan gitu, tinggal tambahkan not. Diva, berarti you menjadi Wouldn't be happy. yes. Boleh pakai wouldn't atau would not. Wouldn't be happy. Verlin, she berarti menjadi Would not buy a house. yes. Would not buy a house untuk negatifnya. Sama dengan kemarin, kalau kalimatnya itu bisa disingkat menjadi koma LL gitu ya. Would juga bisa di koma, dibuat singkat menjadi koma D. Begitu aja. Apostrof D. Jadi misalnya kamu mau buat kalimat I would gitu kan, itu bisa disingkat menjadi I, D. Nah, semudah itu. Atau she would menjadi she, D. Cuma kan susah ya Mbak kalau ucapannya itu jadi I'd, she'd, he'd gitu. Jangan. Kalau ucapan atau pronunciation tetap ucapkan panjang. I would, she would. Kalau nulis singkat nggak apa-apa. Itu untuk klausa kedua atau klausa hasil. Di mana kita menggunakan would diikuti kata kerja bentuk pertama. Sekarang saya mau nyoba. Setelah Verlin, siapa yang mau saya panggil lagi? Saya nyoba dari atas lagi deh. Siapa itu? Dewi. Dewi, di kalimat positif ini, would, lihat kursor saya ya. Would diikuti verb, ini ada positif. I would help you. Katanya tadi rumusnya harus pakai kata kerja. Pada kalimat I would help you, mana ya kata kerjanya, Del? Help, yes. Yang kedua, you would be happy. Mana kata kerjanya, Del? Be. Yang ketiga, she would buy a house. Mana kata kerjanya, Del? Buy. Buy. Semuanya kata kerja bentuk keberapa, Del? Kata kerja bentuk lampau? Setuju? Apa kata kerja bentuk pertama? Tidak setuju? Pada klausal Kerja bentuk sama. bentuk pertama. Jadi pada klausa hasil kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Tidak kata kerja bentuk kedua. Itu ada di klausa if atau klausa di depan atau klausa kondisi. Nah, sekarang kita udah paham. Asumsi saya dengan saya ngomong tadi, kalian sudah menguasai bagian dari second conditional clause. Sekarang kita coba gabungkan lagi. Maka strukturnya menjadi if diikuti past, koma, diikuti would, diikuti verb. Lihat struktur pertama. If, have, Nafizah. Berarti ini kalimatnya menjadi apa? Coba dijawab Nafizah. If I had Yes, money, lengkapi. Ya.
I would buy a phone. I would buy a phone. Very good, Nafisa. Lanjut, Nafisa. Nomor 2. If I had money, I will buy a phone. Nomor 2 gimana kalimatnya, Nafisa? If she, If she ini were be. tall, Ya, oke, very good. If she were tall, she she would play basketball. she would play basketball. Very good. Askia, giliran Anda. Strukturnya sekarang lihat itu. Apa yang berbeda dari struktur 2? Oke, sinyal saya agak error. Suara saya agak robot barusan ya. Askia, struktur 2. Askia melihat perbedaan ya? Apa tidak? Apa sama aja? Beda, Miss. Apa tuh? If-nya di belakang. Oke. Jika if di belakang, satu kunci yang jelas yang tidak boleh kita gunakan yaitu apa? Tidak adanya. Koma. Yes, kita tidak menggunakan koma. Berarti would di depan diikuti kata kerja if dan has. Nggak ada koma ya, karena if-nya di belakang atau klausa hasilnya, oh sorry, klausa kondisinya di belakang. Kita buat kalimatnya. Bagaimana ini jadinya? Askia kalimatnya, I would buy a phone if I had money. Very good. Bagaimana dengan kalimat kedua? She? Askia again. She would play basketball Oke. if she were tall. She were tall. Begitu ya caranya menggabungkannya. Oke, special rules saya ulangin lagi tadi yang ditanyakan oleh Gamal. Aturannya, in second conditional kita menggunakan were for everyone. Kita gunakan were untuk semua orang. Biasanya kan kita gunakan I dengan was, he dengan was, she dengan was. Tapi pada second conditional kita pakainya were. Maka Anggi, kalau I jadinya if I, lengkapi itu kalimatnya. Menjadi apa ini? Were, Yes, if I were rich, I would travel. Nomor 2, if you, Anggi lagi. were a I- teacher, Haha. you would have studied. Oke, nomor 3, if he, lengkapin. If he were happy, he would smile. Oke, number 4, if we, If we were free, we would go shopping. we would go shopping. Begitu ya aturannya. Jadi kita tetap pakai were, karena ini adalah kalimat mimpi, kalimat tidak nyata. Berbeda dengan yang biasa kita gunakan. Karena dia ada if. Itu tadi ajarannya tentang second conditional clause. Saya bilang singkat. Singkat kalau kalian menguasainya dengan cepat. Mengingatnya dengan mudah apa itu simple past. Kita akan coba praktis satu dulu bersama di kelas. Nanti selebihnya silahkan Anda. Saya akan coba ya. Tadi saya udah di Anggi, Natania udah Gamal. Nomor 1, saya yang kerjakan nanti Gamal berikutnya ya. Di sini kan ada kalimatnya be if. I berarti be kita isi dengan were. If I were you, I jawabannya adalah would study more. Sekarang Gamaliel. Saya suka kebalik sekarang Gamel karena di setelahnya ada E. Harusnya panggilannya Gamal ya. Apa itu Gamal? If it, lengkapi kalimatnya. Were, Nomor, Miss. nomor 2. Nomor 2. Oh, nomor 2.
If it bla 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 rain, we bla 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 stay home. Bagaimana kita melengkapi kalimat itu? If it rain, Mhm. we will stay home. Yes, we will stay home. Nomor 3, Gamel. She will be happy if she had a dog. Oke, she would be happy if she had a dog. Nomor 4, Number 4, if we live near school, we would walk there. bagaimana tulisan live-nya? Livet. Very good. We would walk there. Number 5, Would you help me if I ask you? would help me if I ask you. Ask tulisannya gimana ya? ASKED. ASKD. Itu kategori regular atau irregular? Regular. Regular karena apa? Kenapa kita bilang dia regular? Karena tinggal penambahan ed. Iya, tidak ada yang berubah, kita hanya tinggal nambahkan ed saja. Itu dia tadi, yang baru adalah pada contoh nomor 5, kamu Rain. ketemu, yes, kamu ketemu pola would you help me? Kamu menemukan pola kalimat tanya. Tadi di atas tidak ada kalimat tanya ya, tapi kan kemarin udah belajar cara kalimat tanya tuh. Jadi kan kamu tinggal menambah si would, pindahkan ke depan. Di bawahnya itu ada contoh lagi latihan, itu merangkai kalimat. Tapi Misika tidak akan lanjut. Misika akan stop di sini. Kamu bisa menggunakan latihan itu di rumah dan digunakan sebagai praktis agar mengasah kemampuanmu untuk menguasai bagaimana membuat kalimat. Latihan-latihan yang diberikan itu bisa saja menjadi sebuah contoh kamu untuk praktek verbal evaluasi. Jadi bisa saja kalimatnya ada yang seperti A tadi, yang dikerjakan bersama dengan Gamal, atau yang B, cuma diberikan kata-kata seperti ini, terus disuruh merangkainya. Contoh sudah ada di sini, reach by house. Berarti kita akan buat kalimatnya, if I were rich, I would buy a house. Atau kita balik posisinya, I would buy a house if I were rich. Begitu ya. Saya akan tutup di sini. Silahkan digunakan latihan yang ada di handout Anda untuk praktis dan menguasai lebih baik lagi apa itu second conditional clause. Menurut saya, ini lebih mudah karena sudah pasti rumusannya. Cuma yang sulit adalah bagaimana nanti kamu membiasakan diri membedakan antara first conditional dengan second conditional karena dua rumus yang berbeda. Yang satu pakai simple present tense, yang satu pakai simple past diikuti would dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi benar-benar diingat rumusnya. Cara kerjanya sama. Kalau ada if di depan, pasti ada koma. Tapi kalau if-nya di belakang, kita geser dia ke depan, tidak ada koma. Dia bisa dibolak-balik. Begitu? Ada pertanyaan? Untuk second conditional clause? Tidak ada. Latif ke toilet, saya akan stop share. Saya akan cek lagi mahasiswa saya sebelum saya menutup perkuliahan kita. Anggi masih ada? Present, Miss. Asa, Present, Miss. Askia, Present, Miss. Dewi, Present, Miss. Diva, Present, Miss. Eva, Present, Miss. Perlin, Present, Miss. Gamal, Present. Gracia, Present, Miss. Juwita, Present, Miss. Latif, Present, Miss. Maulina, Present, Miss. Natania, Present, Miss. Nafizah, Present, Miss. Risti, Risti, Oke, nggak kedengeran suaranya. Sulis ini emang nggak ada ya. Oke, semuanya ada. Saya akan ambil screenshot untuk skausa dalam 3, 2, 1. Sebentar. Oke, sudah.
Insya Allah hari ini atau besok paling lambat saya up lagi videonya di Skalsa, linknya ya ke YouTube ya untuk mendengarkan lagi jika ada yang tertinggal. Jika Anda tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Terima kasih semuanya dan sudah mau bekerja sama hadir di hari libur. Tapi saya mencari tahu kayaknya masih ada dosen yang mengajar di hari libur juga, tapi secara online ya. Liburnya jadi tergunakan gara-gara kuliahnya padat begitu. Tapi ya begitulah esensi kuliah ya, memang seperti ini. Ada cerita, kalau cerita kuliahnya lempeng aja ya nggak seru, nggak ada yang diceritain atau nggak ada yang digosipin malah. Baik, terima kasih. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Selamat menikmati hari libur yang tersisa di hari Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Yes, sama-sama. Besok beri beras ya.